Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Juju tahu istilah gegar budaya nggak? Aku taunya gegar otak. Jadi gegar budaya tuh culture shock. Ya, Ah, culture shock. iya, culture shock. Jadi Kaget dengan budaya baru. benar. Saya taunya itu. Tapi kalau gegar budaya aku juga baru tahu tadi sih sebenarnya. Culture shock, Juju pernah ngalamin culture shock? Oh, pastinya hampir semua orang pernah mengalami culture shock, terutama orang-orang yang pernah pindah ya, pernah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, bisa yang jadi jauh gitu. Bisa jadi mahasiswa baru atau baru menikah kemudian tinggal di rumah dengan mertua suaminya, atau daerah suaminya kayak atau gitu. pindah rumah Iya, gitu atau dari sekolah ke luar negeri pasti Benar. semuanya mengalami culture shock. yes. Nah, kalau Mbak Ju sendiri gimana pengalaman culture shocknya? Oh, kalau aku ya waktu kuliah ya. Iya, waktu Saya kuliah. kuliah di Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi saya kan dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, itu culture shocknya itu lebih ke budayanya orang-orang di Semarang. Mereka itu pinter-pinter, Din. Oh ya? Aku ngobrol sama tukang beca aja, kayak tukang beca tuh tahu semua masalah politik, masalah isu sosial yang lagi berkembang saat ini. Soalnya Amazing. ketika aku lihat Spiderman. para tukang beca di sana tuh sambil nunggu penumpang tuh baca koran. Gila nggak? Keren banget ya. Iya, literasinya Baca koran. tinggi berarti ya, Mbak Ju? Literasinya tinggi. Dan waktu saya ngobrol dengan tukang pecel ya, tukang pecelnya itu pakai gerobak dorongan gitu, Din. Dan dia cerita kalau anaknya itu kuliah di kedokteran, ada yang kuliah hukum, ada yang kuliah ekonomi. Anaknya kuliah semua padahal dia cuma jualan pecel gerobakan kayak gitu. Pecel yang dorong. Dan aku salut banget karena di daerah saya itu tuh nggak seperti itu. Kadang sawahnya berhektar-hektar, anaknya nggak kuliah, itu juga banyak gitu loh. Kalau kamu sendiri pernah culture shock ya? Kalau aku iya, tapi aku kan kuliahnya nggak masih sama provinsinya ya, Mbak Jo. Jadi tuh nggak begitu banyak, hanya sebagian kecil aja kayak 0,0111% gitu. Jadi it's not that big gitu, the difference between my hometown dan tempat aku kuliah gitu. Nah, kalau yang berasa banget itu pas aku ke Jawa Tengah gitu. Jadi aku main ke rumah. Ke Jogja? Iya, ke Jogja lebih tepatnya. Ke rumah temanku seminggu gitu. Sebenarnya ada acara juga, tapi ya udah aku extend gitu sampai seminggu deh di sini, nggak apa-apa kan gitu. Mungkin dia kepaksa ya. Ya Allah, seminggu banget ya dia di kosan aku gitu. Mungkin gitu, tapi enggak sih. Bercanda, kita happy gitu. Terus abis gitu culture shock-nya itu ada ketika kita naik motor gitu. Kita sebenarnya sama gitu Mbak Ju, hometown-nya gitu. Tapi karena dia lebih lama di Jogja, jadi kayak yang udah immerse gitu. terbiasa. Budaya Jogja itu udah ada banget di dia gitu. Jadi cara ngomongnya juga gitu Mbak Ju. Halus ya. Banget. Nah terus abis gitu kan kita naik motor tuh ya. Aku di Jawa Timur naik motor itu kan satset buat ya Mbak Ju. Jadi duluan, apalagi kalau macet gitu. Kayak Valentino Rossi. Betul, gitu. soalnya kalau nggak kayak gitu kamu nggak akan nyampe gitu. Kamu akan diselip terus gitu. Cepet-cepetan. Bener, jadinya cepet-cepetan. Nah, Jogja sama-sama kota besar, sama-sama ada macetnya. Tapi bedanya adalah di sana orangnya sabar. Sabra ya. Sabra Mbak Ju, serius. Perilakunya beda ya. Iya, kayak yang Attitude-nya ya di jalan raya itu beda. Bener banget. Nah, ini yang pertama dulu. Ntar ada lucunya juga soalnya. Jadi tuh pas aku nyelip-nyelip gitu, yang pas macet beneran nggak bisa jalan, itu kan selalu nyari jalan kan ya Mbak Ju. Kalau misalnya di Jawa Timur itu, kalau misalnya mau nyelip di antara mobil yang udah sempit itu tuh mobilnya maju lagi biar nggak bisa masuk gitu loh. Jadi semuanya itu pada duluan intinya gitu. Tapi kalau di sana aku nggak usah. Doang yang Aku bener deh. Kayak motor-motor lain itu ya udah gitu, panas itu ya udah gini gitu. Aku nggak bisa. Aku selalu ambil kiri, turun badan jalan, naik lagi gitu baju. Kayak yang temen aku tuh pas nyampe di jalan, di tujuan itu
dia kan ini ya pegangan belakang itu ya, kayak yang habis ini iklannya Komeng itu, jadi yang gitu. Yang rambutnya kayak singa itu ya, kayak berantakan. abis kesetrum itu. Iya gitu. Terus dia kayak negur gitu dengan bahasa Jawa dan bikin aku ngakak gitu karena dia negurnya itu halus gitu loh. Coba kalau aku ngapain sih gitu misalnya gitu kan, ngebut-ngebut kayak ini aja gitu. Tapi kalau dia enggak, kamu tadi naik motor kayak orang kesurupan, dia sambil bahasa Jawa gitu aja. Bahasa Jawa meskipun sama-sama Jawa tapi kan beda ya bahasa Jawanya gitu. Jadi aku ngakak. Coba kalau gitu. aku jadi temen kamu, aku komennya nggak kayak gitu. Gimana? Kamu Iya, nggak ada tuh akhlak kan. gitu kan? Tuh kan, nah kayak gitu, kayak Naik gitu. motor nggak ada akhlak gitu kalau aku. Nah, dia enggak kayak gitu gitu ya Allah. Terus yang tadi Maju bilang gitu, attitude di jalan raya. Aku udah kebiasaan lampu merah kuning itu udah gitu Maju, buru-buru kan. Temen aku kaget Maju. Jadi dia tuh lalu dia gitu. Kenapa kan udah mau hijau? Itu masih kuning. Kalau hijau baru jalan. Ya elah. Iya kamunya aja kali ini. Aku mah kalau masih kuning masih diem. Aku enggak Maju. Nunggu hijau dulu. Enggak ya. Kalau ya bukan ke akunya aja, soalnya semua orang gitu Maju. Semua orang pemotor hampir gitu loh kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah kuning tuh gitu. Jadi ya emang kelihatan banget ya attitude aku di Jawa kayak gimana. Nah Mbak Ju aja cerita lagi nih kayaknya. Iya pasti, karena saya dari tahun 2013 sampai 2019 itu aku jadi host family ya untuk warga negara asing yang ada di daerah saya. Nah itu culture shocknya itu kalau udah ada orang asing di rumah saya, udah pasti itu hal-hal yang membuat kita kaget kayak gitu loh. Benar. Ada yang baik, ada yang kurang baik kayak gitu. Ya biasanya sih lebih ke masalah makanan ya. Kalau buat mereka sih culture shock, buat mereka mengalami culture shock, buat kita mengalami culture shocknya melihat kebiasaan mereka kayak gitu. Benar. Misalnya, contohnya, mereka tuh bilang kalau, are you sure that you want to eat the tofu gitu? Why not gitu? Kenapa emang ya kalau saya makan tahu? Karena tahu itu mahal banget katanya gitu di daerahnya. Oh my god. Ya udah tiap hari aku kasih kamu tahu ya tak gitu. Murah nggak apa-apa gitu. Iya. Murah. Tahu tempe itu katanya di negara dia cuma ada di bagian makanan vegetarian dan itu harganya pricey banget, mahal banget. Lebih mahal dari daging gitu. Terus yang udang itu buat mereka itu udah kayak berlian ya. Saking mahalnya karena daerah mereka itu nggak ada lautnya, dikelilingi ya daerah Czech Republic itu kan dikelilingi Austria, Prancis, dia di tengah-tengah, dia di tengah-tengah nggak punya laut. Jadi seafood itu barang mahal, bahkan udang yang kecil-kecil aja membuat mereka sangat bersyukur ya. Terus saya kasih sayur, ada udangnya, itu dia sampai ngambilin udangnya. Ini tuh barang mahal kayak gitu. Itu udang kecil-kecil segini. Kecuali kalau aku ngasih lobster ya dia. Terus kayak Baju gini, besok kita ke kali ya. Kamu bisa ambil udang sebanyak yang kamu mau. Terus sama kebiasaan mereka kan nggak mandi ya, mandi kan 2 hari sekali. Soalnya di sana winter kan Baju, maksudnya mostly dingin gitu nggak sih, meskipun fall apa juga kan? Itu ini apa, nggak panas breezy. Kan udaranya. Benar. Tapi dia dibawa kebiasaan itu di Indonesia. Padahal kan buat Indonesia kita panas. Terus kan nggak mandi gimana caranya? Oh my god, kasihan temennya, lu mah biasa ya. Masalahnya kasihan temennya. Tapi mereka selalu wangi itu loh bajunya, Din. Selalu disemprot wangi-wangi gitu. Tapi kan tetap aja Baju. Kalau aku sih, ya mungkin pas itu meskipun nggak mandi tuh masih tetap bisa menjaga kebersihan. Makanya masih oke gitu ya. Kalau misalnya aku juga pernah Baju praktikan yang datang itu tuh sama, dia juga nggak mandi gitu. 2 hari sekali. Bener, dan itu tuh aku sama anak-anak ya bule sih bule ya, tapi
ternyata ada juga gitu. Meskipun nggak semuanya, cuman satu aja gitu. Iya, sama mereka punya kebiasaan kemana-mana jalan kaki. Yes, Jadi mereka tuh heran ngelihat saya naik motor. Itu kan cuma 1 kilo. Kenapa kamu naik motor? Hah? Cuma 1 kilo? Ya kalau di negara kamu ya dingin ya. Kalau di negara kita jalan 1 kilo tuh panas, panas, debu ya, polusi sebagainya. Iya bener. Dan kalau misalnya kamu jalan di trotoar yang ada kamu diinin sama motor, soalnya motornya naik ke trotoar. Saingan Iya. sama motor. Bener. Pejalan kaki tempatnya udah di Iya, di take over sama kuasai sama pemotor. Kalau di sana memang ada track sendiri Iya, untuk pejalan bus kaki ganger zone, dan itu ya. nyaman, enak gitu kan. Betul. Gitu. Nah kalau aku itu tuh yang cerita-cerita dosen aku biasanya Mbak Ju, yang beliau tuh pas kuliah di luar negeri. Salah satunya pas yang kuliah di Amerika gitu Mbak Ju. Sebenarnya beliau tuh udah mengantisipasi beberapa kebiasaan yang berbeda itu gitu kan ya Mbak Ju. Tapi tetap aja pas lihat sendiri tuh rasanya tuh iya shocked Ya, gitu. ada Jadi shock lagi pastinya. Jadi padahal itu udah tahun jadul banget Maju, 96 itu aku masih TK. Terus abis gitu di sana masuk kelas gitu, dosen aku kelas pertama karena kan namanya culture shock biasanya kan masih pertama banget kan ya Mbak Ju. Udah masuk tuh di ruangan karena S2 itu kan sedikit deh Mbak Ju, ini yang sebanyak S1. Mahasiswanya. Benar mahasiswanya cuman sedikit, jadi beberapa orang tuh masuk gitu. Tapi sebenarnya di plenum sih, plenum itu kelas besar bukan kelas yang kecil, jadi beberapa orang kayak tuh di hall gitu kan. Tapi kan isinya sedikit kelas 2, nah kayak gitu. Nah ada tuh meja maju di situ, dan kalau misalnya plenum itu kan biasanya kayak yang di stadion naik-naik gitu kan. Mereka sudah biasa kaki ditaruh di atas meja, kaki di atas kursi gitu, jadi kepalanya itu bisa ini di sini itu sudah biasa. Tapi dan ada dosennya, yang masalahnya ada dosennya itu masuk dan lagi menerangkan segala macam. Dan kakinya mahasiswanya naik di atas kursi. Tapi dosennya itu juga cool banget, maju chill gitu ya, nggak apa-apa biasa. Balik gitu. lagi nggak ada akhlak ya. Nggak ada akhlak bener. Kalau di Indonesia mah ya. Terus abis itu dosen aku kan beliau orang Jawa ya Baju. Tapi waktu itu udah misu gitu Mas. Apa ya? Ngomong kotor kayak nyumpahin si yang kakinya pada naik itu gitu. Nggak sopan banget ada dosen gini gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong kan? Ya gimana gitu Baju. Kayak gitu. Nah, apa aja nih Baju yang bikin shock gitu, yang bikin terkejut? Culture shock ya. Banyak untuk culture shock itu macam-macam ya. Ada bahasa, ada makanan ya, budaya, kebiasaan adat istiadat, ada cuaca ya. Iklim juga. Attitude orang-orang kayak gitu. Ya kebiasaan-kebiasaan itu kan. Aku pernah ngalami culture shock yang iklim, Din. Padahal sama-sama di Indonesia ya. Tapi ekstrim di sana tuh. Aku pernah ke Wonosobo. Itu di dataran tinggi banget. Dieng nih ya Mbak Jo. Iya, dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah itu tuh dingin banget. Pagi-pagi itu embunnya itu jadi berkristal-kristal es gitu loh, Din. Nah, yang bikin aku shock itu awal-awal ke sana, itu lantai tuh nggak ada yang pakai marmer atau keramik gitu, pasti dilapisi karpet. Oh ya? Iya, karena dinginnya luar biasa, Din. Iya. Semua rumah ada karpetnya kayak ya. Berasa di luar negeri berarti kayak di luar negeri beneran. Ya Allah, iya ya. Dan semua rumah tuh punya penghangat air gitu loh, mesin penghangat air. Oh iya, ini ya hot water ya. Hot water, karena nggak mungkin banget kalau nggak pakai hot water. Oh my god. Iya, bisa kedinginan banget ya Baju. Dan orang-orangnya di sana pakai sweater semua gitu kan, pagi-pagi, tapi nggak setebal kita, Din. Kalau kita tuh bisa udah pakai sweater, pakai jaket, pakai kaos sarung tangan, pakai topi, pakai apa. Dan mereka tuh kayak santai aja gitu loh. Iya. Padahal ya ampun dinginnya.
Dingin luar parah. biasa parah dinginnya. Iya. Dan kita jatuh cinta sih sama daerah itu karena Dataran alamnya tinggi. bagus banget. Banget. Dan di sana juga banyak turis tapi nggak macet, nggak kayak di Malang atau daerah-daerah dingin lainnya gitu. Dan Wonosobo tuh aku ingatnya ada itu baju kawah. Ada pokoknya ada candi Terus, juga betul. bagus. Pokoknya bagus Ada destinasinya. statue-nya, ada juga ini oleh-olehnya tuh karika Maju. Karika tuh Aku di sana beli paprika yang seperti bukan pepaya. pepaya. Iya, tapi kayak maksudnya bentuknya kayak paprika. Iya, tapi yang jelas dia jenis pepaya. Pepaya, betul. Cuma dia nggak bisa kayak mateng kayak pepaya kayak Iya, gitu ya. kriuk dia. Kriuk enak. Tapi waktu aku di sana aku beli kentangnya, Din. Kentangnya Iya, itu kenapa? macem-macem ya. Kalau kita kan taunya kentang gitu aja kan. Nah, di Iya. sana ada kentang ungu, ada kentang merah. Aku tahu, aku pernah beli tuh di Iya sebelahnya kan? yang karika. Itu udah kayak di Amerika di Idaho itu yang banyak kentang macam-macam itu. Iya, benar. Tapi emang happy sih kalau misalnya di Wonosobo aku juga banyak kenangan menyenangkan. Oh, mie ongklok Maju. Iya, kamu pernah ke sana juga ya? Iya, that's the one that I will not atau I cannot forget sih. Aku malah Rasanya itu makan mie ongklok trauma. Tuh kan kenapa? beda lagi kan. Beda lagi ya, culture shock. Aku nggak Maju ini ya. nggak menemukan yang enak berarti ya. Aku dikasih tahu sama nggak omku yang menarik. paling enak soalnya omku orang Wonosobo gitu. Jadi Pantesan aku mie ongklok nggak enak gitu. gitu ya. Mbak Juji jadinya shock gitu. Tapi makanan yang lainnya enak kayak tempe kemul kayak gitu. Apalagi tuh pokoknya kalau daerah dingin mah ya Iya. enak aja, apalagi yang anget-anget gitu. Terus culture shock lain itu selain iklim ada bahasa yang Maju. Itu emang yang paling besar nggak sih? Spill Paling crucial umum role, ya. bener. Jadi karena beda kan ya gimana Maju gimana mau komunikasi orang bahasanya juga beda banget. Biasanya kalau misalnya kayak gitu beda negara otomatis yang Maju. Jangankan beda negara, Indonesia Iya, tuh bener. beda provinsi, beda kabupaten Iya. aja kadang beda loh. Iya, sama-sama bahasa Jawanya, Iya, tapi itu yang beda. dimaksud beda, artinya Jawa beda. sama Surabaya aja udah beda. Iya, Jawa Tengah sama Jawa Timur itu Iya, kan, Jawa Jawa Timuran. Jogja Jogja sama Surabaya aja udah beda jauh Bener, gitu bener logatnya. banget, iya. Terus maksudnya juga kadang-kadang itu beda Maju gitu. Jadi Menurut Jawa Timur sopan, menurut Jogja nggak sopan. iya, nah ini kita berarti kebiasaan gitu ya Maju. Kebiasaannya orang Jawa Timur ini kita biasa aja gitu. Misalnya ngomong ini kon gitu ya Maju. Kon itu maksudnya kamu. Itu kita biasa dan itu tidak menyinggung sama sekali. Karena justru kalau misalnya kita bilang sampean itu tuh nggak Terlalu berasa halus. keterdekat ke apa ya, kita nggak berasa dekat gitu loh Maju, nggak apa ya, merasa jauh, merasa Ada lebih gap, tinggi ya. kayak gitu. Kalau misalnya sampean tuh beneran kayak yang orang tua gitu, kayak gitu-gitu. Padahal kalau di sana sampean tuh kasar. Iya. Jenengan kan. Nah ya. kayak gitu. Nah itu tuh emang berarti budaya kita luas banget kayak gitu. Iya, nggak Culture usah shock di jauh-jauh keluar situ. negeri. Kita sama di Indonesia aja bahasanya udah beda-beda. Iya, kayak yang tadi temen aku yang di Jogja itu aku cerita, makanya aku ketawain aja karena ya Allah ngomongnya kamu itu ya yang lepas gitu loh. Kalau misalnya emang gak suka sama aku dipisui tuh nggak apa-apa, kayak ibaratnya kayak gitu. Ya paling kan ketawa aja Gitu. gitu. Dia bilang, Din kamu tadi naik motornya gitu kan. Din kamu tuh tadi kenapa sih naik motornya kayak orang kesurupan gitu. Coba kalau dia di Medan nanti bahasanya Oh, iya, beda gimana, lagi. gimana? Kamu tadi tuh naik keretanya kayak orang kesurupan. Kereta. Masinis dong gue. Karena di Medan tuh motor tuh kereta Iya, bahasanya tuh kan. bener. Beda lagi kan. Iya, kayak gitu. Gimana cara mengatasi culture shock itu biar kita nggak culture shock ya? Gimana Maju? Kalau saya sih untuk kasus saya yang sering dapat orang asing di rumah saya itu sebelum mereka datang, misalnya mereka dari mana? Dari Jerman misalnya atau dari China. Saya pasti nyari tahu di Google karakter orang Jerman, karakter orang China, bagaimana karakter mereka gitu. Jadi begitu mereka datang, ya
kayak pelan-pelan gitu, oh iya ternyata memang bener ya yang aku baca itu Iya, gitu. benar. Jadi nggak terlalu shock banget gitu. Iya. Tapi meskipun udah dipelajari, tetap aja biasanya Tetap aja kaget. shock, Banyak benar. hal-hal baru yang kita baru, oh ternyata mereka gini ya gitu. Iya, benar. Ternyata gini aja, mereka udah happy ya, gitu. Atau ternyata gini aja, wah kayaknya dia nggak suka, gitu. Jadi jangankan yang dari luar negeri ya, kalau kita mau ke tempat baru, ke lingkungan baru, memang kita harus belajar dulu sih, cari-cari Iya. tahu dulu Googling mereka lah minimal ya, karakter Mbak mereka Jo. kayak gimana, kebiasaannya apa gitu. Iya. Biar kita nggak terlalu shock banget. Benar banget. Nah sama kayak yang aku di Jogja, balik lagi ke Jogja Jogja lagi gitu. Kalau itu sih aku lebih ke godain temen aku sih, Mbak Jo. Aku tahu itu salah, cuman aku pengen dia keluar bahasa Jogjanya dengan yang kalem itu, ntar aku ketawa. Gitu aja sih, dan dia tahu kalau aku tuh emang orangnya iseng banget gitu. Jadi everybody's happy gitu sih. Ya selain mencari tahu tentang budaya setempat, karakter orang-orang itu biar kita nggak culture shock, itu juga kita sebaiknya sih make a friend. Nanya, oh ya, Make a friend dulu ya. make a friend Make a dulu. friend itu dengan penduduk sekitar dan juga dengan pendatang. Betul. Ya kan, kalau Iya. penduduk sekitar kan biar kita bisa nanya-nanya, ini salah nggak sih, bener nggak sih aku kayak gini. Nah kalau yang berteman dengan pendatang biar sama-sama senasib iya, sepenanggungan senasib. gitu loh rasanya. Sama-sama kaget gitu kan. Iya, jadi ntar bisa kayak gosip sama-sama gitu. Aduh, gitu. Gue banget itu. Astagfirullahaladzim. Awas loh, ibu kosnya loh nggak suka kalau kita mandi lama-lama Nah, gitu. iya benar, misalnya gitu. Sama nih, kayak aku sama Mbak Juju aja ada culture shocknya dulu pas pertama kenal gitu kan. Ya jadi aku tuh nikah sama sepupunya Dini gitu. Gitu. Nah, pas itu aku shocknya gini. Ini Mbak ini kalau masak aneh-aneh gitu, maksudnya daun apa aja itu kayak bisa aja gitu dimasak, meskipun aku tahu itu bisa gitu. Cuman kayak yang every time I visited her, she ada always sesuatu yang baru yang kamu baru tahu. iya gitu, dan kayak yang oh labu itu ada daunnya dan bisa dimasak gitu. Terus iya, daun labu itu aku beneran loh, Iya, terus that's the very first time sambel- I ate that gitu. Sambelnya pakai Ada kencur. iya ada Pakai combrang, kecombrang. kencur. Kalau kencur aku udah pernah tahu sih, Maju di Bali ada. Tapi yang kecombrang itu Jarang. ya cobain deh, ini enak segala macam. Ya udah gitu, terus enak gak? Kayaknya aku lebih baik sambal yang ini deh. Kayak gitu-gitu, jadi itu. Terus lalapan-lalapan yang menurut Mbak Juju itu biasa banget dan itu enak gitu. Buat kamu ekstrim. Iya, buat aku tuh cobain deh. Ya aku cobain, kalau Mbak Juju bilang cobain tuh aku cobain gitu. Terus enak gak, Din? Aku 2 aja cukup banyak. Iya memang gitu. Banyak culture shocknya karena kita beda provinsi. Makanya terus kita make a friend. Terus akhirnya aku tahu gitu. Jadinya ya udah tahu aja emang Mbak Ju sukanya gitu. Makanya kalau kita di daerah baru yang kita jadi orang baru di situ, ya berteman aja. Betul, Nyari berteman. temen dan banyak bertanya. Iya. Daripada kita salah Sesat di kan. jalan ntar kalau misalnya mau nanya. Tapi meskipun kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru, Iya, jangan make a lupa friend, untuk gitu-gitu. tetap menjadi diri sendiri tanpa kehilangan identitas kita gitu. Do not forget our roots gitu lah. Nah, jadi ya nggak apa-apa, kayak misalnya aku yang maju, aku dari daerah banget dan aku bisa bahasa daerah kebetulan. Jadi aku kalau misalnya ngomong sama teman yang sesama dengan daerah saya berasal gitu, aku berasal itu tuh aku Bisa langsung aku melebur. suka ngomong pakai bahasa daerah itu, dan teman-teman aku suka shock. Kamu udah sekian tahun di luar gitu, tapi kamu logatnya masih dapat ya gitu. Padahal aku bukan orang asli suku itu, tapi aku bisa gitu Mbak Ju, because I love language Your own gitu. language, Dan I love my roots gitu. Jadinya why not gitu. Kalau misalnya bukan aku yang membiasakan dan melestarikan itu, ntar Siapa lagi? nggak ada yang tahu dan itu akan hilang gitu. Iya betul. Apalagi sekarang orang tua zaman sekarang ngajak ngomong anaknya pakai bahasa Indonesia Oh padahal ya, bahasa dua-duanya orang Inggris Jawa. Maju. Iya. Iya. Begitu. Baiklah.
kayak kita udah kemana-mana ngomong culture shock. Teman-teman ntar bisa share kalau misalnya ada pengalaman juga gitu. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.